sesuatu yang sangat menarik dan tentunya akan menambah ilmu pengetahuan kita semua. Hari ini bersama Ibu Andri kita akan belajar materi tema 5 Pahlawanku, muatan ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi persebaran kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi peninggalan sejarah di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Dan yang ketiga, mengidentifikasi nama tokoh, sikap kepahlawanan, dan pengaruh peninggalan sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Baik anak-anak, kita langsung mulai ya. Anak-anak semua, perlu kita ketahui bahwa sejarah Indonesia tidak terlepas dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Ingin tahu bagaimanakah persebaran kerajaan-kerajaan tersebut? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama kita akan bahas adalah tentang kerajaan Hindu di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia pada tahun 400 Masehi atau sekitar abad keempat. Terdapat beberapa kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu. Kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu pertama di Indonesia yang terletak di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, dan didirikan oleh Raja Kudungga. Dan raja yang terkenal adalah Raja Mulawarman. Raja Mulawarman ini memiliki peninggalan sejarah yaitu berupa prasasti Yupa. Sikap kepahlawanan Raja Mulawarman yaitu adil dan bijaksana, taat pada ajaran agama, dermawan, dan mencintai rakyatnya. Adapun pengaruh peninggalan yaitu sebagai sumber sejarah. Kerajaan Hindu yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Perlu kita ketahui bahwa Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua dan terbesar di Pulau Jawa dan terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Berkembang pada abad ke-5 Masehi antara tahun 400 sampai 500 Masehi. Raja yang terkenal di Kerajaan Tarumanegara adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman ini memiliki prasasti yang dikenal dengan Prasasti Ciaruteun. Sikap kepahlawanan dari Raja Purnawarman adalah peduli terhadap rakyat, berjiwa pemimpin, dan berani memberantas kejahatan. Adapun pengaruh peninggalan yaitu sebagai sumber sejarah. Kerajaan Hindu yang ketiga adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di sekitar Sungai Brantas, Jawa Timur. Kerajaan ini didirikan oleh raja yang bernama Raja Kameswara dan raja yang terkenal adalah Raja Jayabaya. Raja Jayabaya juga terkenal sebagai raja yang bisa meramal masa depan Indonesia yang terkenal dengan istilah Ramalan Jayabaya. Namun, kerajaan Kediri ini mengalami kemunduran dan mengalami kelumpuhan karena diserang oleh kerajaan dari Ken Arok. Adapun peninggalan dari kerajaan Kediri diantaranya adalah Prasasti Hantang dan Kitab Jangka Joyoboyo. Sikap kepahlawanan dari Raja Jayabaya adalah gagah berani serta rela berkorban. Pengaruh peninggalan kerajaan Kediri adalah sebagai sumber sejarah.
Kerajaan Hindu yang keempat adalah Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari terletak di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kota Malang. Kerajaan Singosari ini didirikan oleh raja yang bernama Ken Arok. Dan raja yang terkenal adalah Raja Kertanegara yang berhasil melakukan ekspedisi di Semenanjung Malaka. Adapun peninggalan dari Kerajaan Singosari adalah Candi Singosari. Sikap kepahlawanan dari Raja Kertanegara adalah pantang menyerah serta berani menolak tunduk pada bangsa lain. Adapun pengaruh peninggalan Kerajaan Singosari adalah sebagai sumber sejarah dan sebagai tempat wisata. Kerajaan Hindu yang kelima adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan Hindu yang terbesar di Pulau Jawa dan terletak di sekitar Sungai Brantas, Mojokerto, Jawa Timur. Raja yang mendirikan Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya dan mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Pada saat itu, Raja Hayam Wuruk didampingi oleh seorang patih yang sangat terkenal yaitu Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada memiliki janji ingin menyatukan Nusantara yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Adapun peninggalan dari Kerajaan Majapahit adalah Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Sikap kepahlawanan dari Raja Hayam Wuruk yaitu gagah berani serta peduli terhadap rakyat. Pengaruh peninggalan Kerajaan Majapahit digunakannya istilah Pancasila sebagai dasar negara. Kerajaan Hindu yang keenam adalah Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Hindu ini berubah menjadi Kerajaan Mataram Buddha dan pada akhirnya menjadi Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini berada di Provinsi Jawa Tengah dan didirikan oleh Raden Sanjaya. Kerajaan ini memiliki peninggalan yaitu Candi Prambanan dan saat ini sering sekali dikunjungi oleh wisatawan dari dalam maupun luar negeri. Sikap kepahlawanan dari Raden Sanjaya adalah gagah berani, serta pengaruh peninggalan Kerajaan Mataram Hindu adalah sebagai sumber sejarah serta sebagai objek wisata sejarah. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan tentang persebaran kerajaan Buddha di Indonesia. Agama Buddha masuk ke Indonesia dengan sangat cepat karena dalam agama Buddha tidak mengenal adanya kasta. Agama Buddha berasal dari India, datang ke Indonesia dibawa oleh para pendeta, Brahmana, dan lain sebagainya. Berikut adalah kerajaan Buddha di Indonesia. Kerajaan Buddha yang pertama adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan Buddha terbesar di Indonesia dan disebut juga sebagai kerajaan maritim yang sangat kuat karena memiliki armada tangguh yang menguasai perairan yang luas. Armada Sriwijaya mampu melindungi perairan Asia Tenggara dan mengembangkan perdagangan internasional. Kerajaan Sriwijaya ini didirikan oleh Raja Dapun Tahyang dan mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa. Kerajaan Sriwijaya memiliki prasasti yang disebut Prasasti Kedukan Bukit. Sikap kepahlawanan dari Raja Balaputradewa diantaranya jujur dan disiplin, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum.
Adapun pengaruh peninggalan Kerajaan Sriwijaya adalah sebagai sumber sejarah. Kerajaan Buddha yang kedua adalah Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini berada di daerah Yogyakarta, tepatnya di Magelang, Jawa Tengah. Kerajaan Mataram kuno ini memiliki peninggalan yang sangat luar biasa yang dikenal hampir di seluruh penjuru dunia dan merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur ini dibangun pada masa Raja Samaratungga dan merupakan salah satu ikon dari bangsa Indonesia. Sikap kepahlawanan dari Raja Samaratungga yang pertama adalah jujur dan disiplin, adil dan bijaksana dalam pemerintahannya. Adapun pengaruh peninggalan Kerajaan Mataram kuno, yaitu sebagai sumber sejarah dan sebagai tempat wisata. Oke, anak-anak hebat Jembrana, pembahasan kita yang terakhir adalah tentang kerajaan Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-11 dan dibawa oleh para pedagang serta para ulama. Di Pulau Jawa sendiri, penyebaran agama Islam sangat besar karena dibantu oleh para wali songo atau dikenal dengan 9 wali. Berikut adalah kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai dikenal sebagai kerajaan Islam pertama dan tertua di Indonesia yang berada di daerah Sumatera Utara, Lok Sumawe. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Raja Malik Al-Saleh. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Islam ini berhasil menjadi salah satu pusat perdagangan penting di kawasan Nusantara. Adapun peninggalan sejarah dari Kerajaan Samudra Pasai adalah nisan Sultan Malik Al-Saleh. Sikap kepahlawanan dari Sultan Malik Al-Saleh yang pertama adalah rendah hati dan bijaksana, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Adapun pengaruh peninggalan Kerajaan Samudra Pasai adalah sebagai sumber sejarah. Kerajaan Islam yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Islam ini didirikan oleh Sultan Ali Mughayatsyah pada 1496 Masehi. Raja yang terkenal di Kerajaan Aceh adalah Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda merupakan raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Adapun peninggalan pada Kerajaan Aceh adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Sikap kepahlawanan dari Sultan Iskandar Muda adalah adil dalam menegakkan hukum serta selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Pengaruh peninggalan Kerajaan Aceh yaitu sebagai tempat ibadah dan objek wisata religi dan sejarah. Kerajaan Islam yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan salah satu kerajaan pusat penyebaran agama Islam di Indonesia. Kerajaan Demak berada di Jawa Tengah dan didirikan oleh Raden Patah. Kerajaan Demak mencapai masa kejayaan pada kepemimpinan Raja Trenggono. Raden Patah merupakan raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Adapun peninggalan dari Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Sikap kepahlawanan dari Raden Patah yang pertama adalah menghormati kebebasan beragama
serta berani melawan penjajah. Pengaruh peninggalan Kerajaan Demak diantaranya sebagai tempat ibadah, objek wisata religi, dan sejarah. Oke anak-anak hebat Jembrana, demikian materi yang Ibu sampaikan tadi mengenai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, baik yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk menguji pemahaman anak-anak tentang materi ini, silakan anak-anak kerjakan soal berikut ini. Dan setelah selesai mengerjakan, silakan dikumpulkan pada wali masing-masing ya. Akhir kata, Ibu ucapkan, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.